Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum mengenai sifat-sifat limit fungsi trigonometri, kalian terlebih dahulu harus mengingat modal yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya, yaitu mengenai sudut-sudut trigonometri. Nah, di sini ada sudut 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini atau yang akan kita gunakan, yaitu kita akan lebih sering menggunakan yang 0, pi per 6, pi per 4, dan seterusnya sampai 2pi. Jadi bukan yang menggunakan yang bagian 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk nilai-nilainya nanti untuk nilai sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa silakan kalian nanti lihat di modal-modal yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya mengenai sifat-sifat limit fungsi trigonometri, di sini ada beberapa sifat di mana misalkan f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, ditulis x mendekati a dengan k dan a merupakan bilangan real serta n-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, jadi berlaku sifat-sifat yang ada di sini. Yang pertama itu sifatnya ketika ada limit x mendekati a dari K, maka sama dengan K. K itu berupa konstanta. Jadi nanti untuk penjelasannya akan ada di bagian slide berikutnya. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu ketika limit x mendekati A dari fx, maka nilai f yang tadinya x itu disubstitusi dengan nilai x mendekati A, maka jadi f A. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga, limit x mendekati A dari K dikali fx, maka hasilnya itu si konstanta ini bisa dikedepankan. Maka jadi K kali limit x mendekati A dari fx. Jadi K-nya itu yang tadinya K dikali fx bisa dikedepankan karena dia itu berupa konstanta. Nah, untuk sifat yang keempat, ketika ada limit x mendekati A dari fx plus gx, nah yang tadinya penjumlahan fx dan gx karena berdasarkan sifat, maka limitnya itu dipecah. Jadi limit x mendekati A dari fx plus limit x mendekati A dari gx. Nah, begitupun dengan yang pengurangan. Di sini tinggal yang tadinya fx min gx sama dengan fx min gx-nya itu dipecah limitnya. Jadi limit x mendekati A dari fx dikurang limit x mendekati A dari gx. Nah, untuk sifat yang keenam juga sama seperti penjumlahan dan pengurangan, hanya bedanya ini sifatnya yang perkalian. Nah, untuk yang ketujuh ini sifatnya menggunakan sifat pembagian, di mana ketika ada limit x mendekati A dari fx per gx, maka di sini juga dipisahkan yang tadinya limitnya itu fx per gx, kita pisah menjadi masing-masing limit x mendekati A dari fx per limit x mendekati A dari gx. Nah, ini untuk yang sifat pembagian dari limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana kalau nanti ketemu pangkat? Nah, jadi ketika ada limit x mendekati A dari fx yang dipangkatkan n, maka si limitnya itu, limit x mendekati A-nya juga ikut dipangkatkan. Dalam artian semuanya itu, semua komponennya dari limit x mendekati A dari fx dipangkatkan n. Nah, yang terakhir ini yang biasanya ada akar. Jadi ketika kalian bertemu dengan bentuknya akar dari limit x mendekati A dari akar fx, maka limitnya juga ikut dimasukkan ke dalam akar, yaitu jadi akar limit x mendekati A dari fx. Nah, inilah ke-9 sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang menjadi dasar kalian dalam mengerjakan soal-soal aljabar tapi berupa bentuk limit fungsi trigonometri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa contoh. Misalkan di sini berdasarkan sifat yang pertama, ketika ada limit x mendekati A dari K, maka hasilnya itu berupa K atau berupa konstanta kembali. Nah, bagaimana contohnya? Nah, seperti ini. Ketika ada limit x mendekati V
dari 5, maka hasilnya sudah pasti dapat dikatakan bahwa hasilnya juga 5. Kenapa? Karena berdasarkan sifat nomor 1, ketika ada limit X mendekati A dari K, K-nya itu berupa nilai konstanta, maka hasilnya juga berupa nilai konstanta itu sendiri, yaitu 5. Ketika nanti nilainya menjadi misalnya limit X mendekati pi dari 4 ataupun dari 10, maka hasilnya juga 4 atau 10. Nah, seperti itu untuk yang pertama. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Di sini ketika ada sifatnya itu limit X mendekati A dari Fx sama dengan Fa. Nah, jadi contohnya bisa dilihat limit X mendekati V per 6 misalkan dari cos X. Nah, jadi yang tadinya cos X, karena di sini Fx, maka jadi Fa, maka jadi cos X-nya itu diganti sesuai dengan yang di sini tadinya kan A, maka jadi A-nya itu berupa V per 6, jadi cos V per 6. Nah, berdasarkan tabel, di sini kan cos V per 6, mungkin bagi yang sudah lupa, kalian boleh cek di tabelnya. Di sini cek tabelnya, jadi berdasarkan nilai tabel itu hasilnya setengah akar 3. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan sifat yang ketiga, yaitu limit X mendekati A dari K kali Fx, maka hasilnya itu K-nya itu yang tadinya konstanta dikedepankan, tinggal kali limit X mendekati A dari Fx. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat. Di sini ada limit X mendekati V per 6 misalkan dari 2 kali cos X. Nah, hasilnya itu yang tadinya 2 di dekat dengan cos X, 2-nya itu dipindahkan ke depan posisinya berdasarkan sifat ketiga ini. Nah, maka jadi 2 kali limit X mendekati V per 6 dari cos X. Nah, bisa dipahami sampai sini. Untuk selanjutnya, 2-nya tetap dikali cos. Nah, berdasarkan sifat kedua yang tadi Fx jadi sama dengan Fa, maka jadi cos X-nya itu diganti sesuai X mendekati apa di sini, karena di sini V per 6, maka jadi cos V per 6. Nah, selanjutnya sama dengan 2 dikali, nah cos V per 6 nilainya nanti berapa? Berdasarkan tabel yang sebelumnya di modal yang tadi slide awal, ternyata hasilnya itu setengah akar 3. Nah, maka ketika di aljabarkan atau dihitung, 2 dikali setengah akar 3 hasilnya akar 3. Kenapa? Karena 2 dikali setengah kan langsung coret ya. Atau misalkan 2 dikali setengah itu kan 1 kali akar 3. Jadi hasilnya akar 3. Seperti itu. Berdasarkan sifat keempat, yaitu sifat penjumlahan limit fungsi trigonometri. Nah, di sini ada contoh, misalkan limit X mendekati V per 6 dari sin X plus cos X, maka akan sama dengan berdasarkan sifat yang di sini gitu ya. Kalian tinggal pecah saja yang tadinya limit X mendekati V per 6, sin X dan cos X-nya itu disatukan, tinggal dipecah, jadi limit X mendekati V per 6 dari sin X plus limit X mendekati V per 6 dari cos X. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian tinggal, tahap berikutnya kalian tinggal memasukkan saja yang tadinya sin X jadi sin V per 6 berdasarkan limit nilai X yang didekati, yaitu Pi per 6. Nah, maka jadi sin V per 6 plus cos V per 6. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal cek tabel fungsi trigonometri yang sebelumnya ada di slide awal. Nah, ternyata sin V per 6 itu hasilnya menunjukkan setengah. Sementara untuk cos V per 6 hasilnya itu menunjukkan setengah akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dijumlahkan saja setengah ditambah setengah akar 3. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa yaitu 2 tambah 2 kan ini penyebutnya sama ya. Nah, jadi sama penyebutnya itu 2, kemudian tinggal dialjabarkan saja yaitu 1 plus akar 3. Nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana kalau untuk sifat yang kelima? Di sini misalkan kan kalau tadi penjumlahan, kalau sekarang itu pengurangan. Sifatnya hampir sama saja sebenarnya, tinggal memisahkan
nilai limitnya berdasarkan fx dan gx-nya. Nah, bagaimana contohnya? Di sini saya mengambil juga sama angkanya, yaitu limit x mendekati pi per 6 dari sin x min cos x, tinggal dipecahkan saja, yaitu limit x mendekati pi per 6 dari sin x. Nah, yang tadinya tadi plus, kalau sekarang yaitu min. Nah, limit x mendekati pi per 6 dari cos x. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal mensubstitusikan yang tadinya sin x jadi sin pi per 6 min cos pi per 6. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal cek tabel, hasilnya menunjukkan sin pi per 6 itu setengah, sementara cos pi per 6 itu setengah akar 3. Nah, kalau sudah sampai tahap ini kembali, kalian tinggal hitung saja alias dikurangi kalau di sini ya. Sudah jadinya hasilnya itu 1 min akar 3 per 2. Nah, ini untuk sifat yang kelima. Bagaimana untuk sifat yang keenam contohnya? Nah, di sini misalkan kalau tadi mah penjumlahan dan pengurangan, kalau sekarang itu bentuknya perkalian. Tinggal sama saja, limit x mendekati pi per 6 dari sin x kali tangan x. Sudah, tinggal dipecah, yang tadinya sin dan tangan bersatu, sekarang tinggal dipecah berdasarkan nilai limit masing-masing, yaitu limit x mendekati pi per 6 dari sin x kali limit x mendekati pi per 6 dari tangan x. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal tahap berikutnya itu tinggal dimasukkan yang tadinya sin x jadi sin pi per 6, karena x-nya itu mendekati pi per 6. Dan tangan x yang tadinya tangan x jadi tangan pi per 6, karena tangan x-nya juga didekatinya itu dari pi per 6. Kalau sudah sampai ke sini tahapnya, kalian tinggal cek kembali tabel. Ternyata tabelnya menunjukkan kalau nilai dari sin pi per 6 itu setengah, sementara nilai dari tangan pi per 6 itu 1/3 akar 3. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal jumlahkan atau dikurangi seperti yang tadi. Nah, karena di sini perkalian, tinggal dikalikan saja. 1 kali 1, 1. 2 kali 3, 6, maka jadi 1/6 akar 3. Sudah sampai sini untuk sifat yang ke-6. Bagaimana untuk sifat yang ke-7, yaitu sifat pembagian. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian pun hanya tinggal memecahkan saja atau tinggal dipecah saja nilai limitnya. Nah, itu limit x mendekati a dari fx dibagi limit x mendekati a dari gx. Bagaimana contohnya? Kita cek. Limit x mendekati pi per 3 dari sin x per cos x. Awalnya seperti ini bentuknya. Karena berdasarkan sifat yang ke-7, nilai limitnya itu dipecah, yaitu jadi limit x mendekati pi per 3 dari sin x, kemudian limit dibagi limit x mendekati pi per 3 dari cos x. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kita mendefinisikan sifat, kalian tinggal masukkan saja atau mensubstitusikan yang tadinya sin x jadi sin pi per 3, karena x-nya itu mendekati pi per 3 ber cos pi per 3. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal cek lagi tabelnya. Nah, ternyata tabelnya itu menunjukkan sin pi per 3 itu 1/2 akar 3 atau setengah akar 3 dibagi cos pi per 3 itu menunjukkan hasilnya itu setengah. Jadi tinggal kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal dihitung. Nah, di sini ternyata setengah akar 3 sudah, karena di sini bentuknya pembagian, biar memudahkan kalian ubah ke bentuk perkalian. Yang tadinya setengah atau 1/2 jadi 2/1. Sudah, tinggal 1 kali 2, 2, 2 kali 1, 2. Ternyata 2 dibagi 2 kan 1 dikali akar 3, hasilnya menunjukkan akar 3. Itu untuk sifat ke-7. Bagaimana untuk sifat yang selanjutnya, yaitu sifat ke-8. Nah, untuk sifat ke-8 ini, karena bentuknya pangkat, yang tadinya limitnya di luar pangkat, hanya dimasukkan nilai efeknya saja, karena berdasarkan sifat ini semuanya harus masuk, baik nilai limitnya maupun dari efeknya, dari fungsinya itu sendiri. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan di sini ada limit x mendekati pi per 3 dari
tangen X kuadrat. Nah, karena berdasarkan sifat pangkat, maka limitnya juga ikut dipangkatkan. Jadi limit X mendekati V per 3 dari tangen X dipangkatkan 2 atau kuadrat ya. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal masukkan tangen X diganti dengan apa yang didekati tadi. Ternyata yang didekatinya itu nilai V per 3, berarti tangannya itu V per 3 dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah seperti ini mohon maaf ya, ada 2 kali. Nah, sudah tinggal cek tabelnya. Ternyata tangan V per 3 itu hasilnya adalah akar 3. Sudah akar 3 dipangkatkan 2. Ternyata hasilnya itu 3. Nah, itu untuk sifat yang ke-8. Bagaimana sifat yang ke-9? Untuk sifat pangkat. Nah, ketika ada limit X mendekati A dari akar fx, nah jadi berdasarkan sifat juga tinggal dimasukkan limitnya ke dalam akar. Nah, bagaimana contohnya? Di sini misalkan ada limit X mendekati V per 2 dari akar sin X, maka hasilnya itu limitnya dimasukkan berdasarkan sifat, limitnya dimasukkan ke akar. Jadi akar limit X mendekati V per 2 dari sin X. Kalau sudah memasukkan limit ke dalam akar, kalian tinggal mensubstitusikan yang tadinya sin X jadi sin V per 2 karena X-nya itu mendekati V per 2. Kalau sudah sampai seperti ini, kalian tinggal cek tabel berapa nilai dari sin V per 2. Oh, ternyata tabel menunjukkan hasilnya itu 1. Tinggal cek hasil dari akar 1 itu berapa. Oh, ternyata 1. Inilah hasilnya. Yang untuk selanjutnya, bagaimana sih contoh penerapan soal-soal yang berdasarkan sifat tadi dalam soal-soal yang sering muncul gitu ya. Nah, di sini misalkan ada contoh limit X mendekati 2V per 3 dari 2 sin X plus tangen 3X per cos kuadrat X. Nah, jadi soal ini merupakan campuran dari sifat-sifat yang dijelaskan sebelumnya. Nah, misalkan di sini kan ada 2 sin X plus tangen 3X per cos kuadrat X. Bagaimana caranya mengubah soal yang tadinya seperti ini diubah dalam bentuk sifat-sifat yang sudah ada. Nah, kita cek. Di sini kan 2 sin X. Karena tadi 2 itu merupakan konstanta, maka kalian tinggal pisah atau dipecah berdasarkan sifat yang sebelumnya. Ketika ada 2 sin X, maka 2-nya itu dikedepankan, kemudian limit X mendekati 2V per 3 dari sin X berdasarkan sifat sebelumnya. Karena ini plus, berarti plus. Nah, karena berdasarkan sifat penjumlahan, kita tinggal dimasukkan kembali limitnya. Limit X mendekati 2V per 3 dari tangen 3X. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian yang bawahnya, karena di sini bentuknya bentuk pangkat, maka berdasarkan sifat pangkat, limitnya itu, nilai limit ini juga dimasukkan ke dalam pangkat. Maka, limit X mendekati 2V per 3 dari cos X dipangkatkan 2. Boleh penulisannya seperti ini. Nah, kalau sudah mendefinisikan soal ini ke dalam sifat-sifat yang sudah kalian ketahui, kalian tinggal dihitung saja, yaitu yang tadinya 2, kalian tulis kembali. Yang tadinya ada nilai limitnya, karena kita sekarang sudah tinggal memasukkan saja nilai sin X, yang tadinya sin X, sekarang kita ubah atau substitusikan X-nya itu jadi 2pi per 3, jadi sin 2pi per 3 plus, berdasarkan ini kan plus ya. Kemudian limitnya itu juga sudah disubstitusikan nilainya, jadi tangen 3. 3-nya masih tetap ya, karena yang disubstitusikannya itu hanya nilai X, maka jadi 3X yang awalnya jadi tangen 3 2pi per 3 ya, 2pi per 3 per cos. Karena di sini cos X, maka X-nya itu diganti dengan cos 2pi per 3 karena berdasarkan X-nya itu tidak mendekati 2pi per 3.
Karena di sini kuadrat, maka cos 2pi per 3 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal cek sama dengan 2 sin 2pi per 3. Ini masih tetap. Plus tangen, karena di sini ada 3 ya. Nah, 3 ini bisa dicoret kalau bahasa mudahnya, tapi sebenarnya ini 3 dibagi 3 ya. Hasilnya itu 1 kali 2pi, maka hasilnya itu tangen 2pi. Per, ini juga masih tetap cos 2pi per 3 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal lanjut tahap berikutnya yaitu 2 tetap. Nah, sekarang cek tabel. Sin 2pi per 3 berdasarkan tabel berapa nilainya? Oh, ternyata setelah dicek hasilnya menunjukkan setengah akar 3. Sudah kita masukkan. Nah, kemudian plus, tulis kembali plus. Nah, di sini tangan 2pi, cek tabel tangan 2pi itu hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya menunjukkan 0. Sudah tinggal ditulis 0 per cos 2pi per 3. Nah, kalian juga cek tabel cos 2pi per 3 itu berapa hasilnya? Oh, ternyata berdasarkan tabel menunjukkan itu min setengah. Oh, sudah, kalau sudah min setengah, karena di sini dipangkatkan 2, jadi min setengahnya itu dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah dalam perhitungan seperti ini, kalian tinggal langsung dihitung saja. 2, kan ya, 2 dikali setengah akar 3, karena 2 dikali 1, 2 per 2, atau bisa langsung coret, bahasa mudah kalian ya. Sisa akar 3, maka jadi akar 3, plus 0. Nah, karena segala sesuatu yang ditambahkan 0, hasilnya sesuatu juga. Nah, berarti akar 3 per min setengah dipangkatkan 2, karena min dikuadratkan itu jadi plus, setengah dikuadratkan itu jadi 1, atau 1 dikuadratkan 1, 2 dipangkatkan 2 itu 4, jadi 1 per 4. Sudah, akar 3, karena ini bentuknya pembagian, supaya memudahkan, kita ubah ke bentuk perkalian, kali yang tadinya 1 per 4, jadi 4 per 1, ya. Sudah, jadi hasilnya itu 4 akar 3. Ini untuk contoh yang pertama. Bagaimana contoh berikutnya? Nah, di sini misalkan ada bentuknya yang akar, perpaduan antara sifat akar, sifat yang pangkat ya, perkalian, terus juga pangkat yang ada konstanta gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini kita cek. Limit X mendekati 5pi per 4 dari akar 8 tangan X kali sin kuadrat X. Nah, hasilnya menunjukkan seperti apa? Nah, karena sifat akar itu, walaupun tadinya ada limit di luar akar, semuanya harus dimasukkan ke dalam akar. Maka, limit yang tadinya di luar itu semuanya dimasukkan ke dalam akar. 8, karena ingat kalau ada angka ya, tinggal dikedepankan. Limit X mendekati 5pi per 4 dari tangan X ya, berdasarkan sifat akar limitnya masuk, kemudian tangan X dikali, karena sifat perkalian, ingat kalau misalkan ada sifat perkalian, limitnya juga ditulis kembali kalau ada 2 fungsi ataupun 3 fungsi dan seterusnya. Karena di sini ada 2 fungsi, tangan X dan sin kuadrat X, maka limitnya juga ada 2. Nah, kemudian limit X mendekati 5pi per 4 dari sin kuadrat X. Ini tetap ya. Sebenarnya boleh penulisannya sin kuadrat X atau sin X dipangkatkan 2. Bebas sebenarnya. Cuman ini sekarang misalkan Ibu contohkan yang versi sin kuadrat X, supaya kalian juga bisa punya solusi yang lain dalam penulisan. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, 8 masih tetap. Karena di sini sudah ketemu sifatnya gitu ya, tinggal memasukkan saja atau substitusikan yang tadinya tangan X jadi tangan 5pi per 4. Kalinya tetap, sin kuadrat, kuadratnya tetap. Nah, X-nya itu siapa? Karena X-nya itu mendekati 5pi per 4, maka X-nya diganti dengan 5pi per 4. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal mencari di tabel. 8-nya tetap, kali, nah, tanggal 5pi per 4, cek di tabel berapa nilainya. Oh, ternyata hasil di tabel menunjukkan 1. Sudah tulis 1 di sini.
kali sin kuadrat 5pi/4. Nah, jadi kalian carinya itu sin 5pi/4 itu berapa di tabel. Nah, ternyata hasilnya menunjukkan min 1/2 akar 2. Nah, karena di sini sinnya kuadrat, kalau dalam penulisan fungsi trigonometri itu kuadratnya itu bukan di ujung ya, tapi di tengah. Jadi sin kuadrat x. Kalau kita biasa x kuadrat, tapi ini mah sin kuadrat x. Nah, kalau sudah, tinggal min setengah akar 2-nya itu dikuadratkan. Kalau sudah seperti itu, kalian tinggal hitung saja. 8 kali 1, 8. Kemudian min setengah akar 2 dikuadratkan. Min 1 kali akar 2. Kan min akar 2 ya. Min akar 2 dipangkatkan 2, hasilnya 2. Karena min dikuadratkan itu jadi positif. Ya, kemudian 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung lagi. 8 kali 2 boleh, atau langsung saja bisa disederhanakan ya, 8 dikali 1/2, hasilnya itu